Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Ali Imran ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'ani wa qul lilladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghu wallahu basirum bil ibadi. Kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah Ta'ala dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab, kepada orang-orang yang ummi, dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Sejatinya yang sedang kita bahas adalah kelanjutan dari pembahasan surat Ali Imran ayat ke-20. Yang berwarna biru sudah pernah kita bahas di ayat sebelumnya dan sekarang meningkat kepada yang berwarna putih ini untuk kita lanjutkan sehingga menyempurnakan surat Ali Imran ayat ke-20 ini. Sebagaimana tadi disampaikan, karena sudah dibahas di bagian awal, maka yang sekarang kita bahas adalah fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghu wallahu basirum bil ibad. Di sini terdiri dari beberapa jumlah atau kalimat, ya, sehingga satu persatu akan kita bahas dan kita mulai dari yang pertama adalah fa in aslamu faqad ihtadaw. Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Dari konstruksi kalimat yang sekilas kita perhatikan, maka kita sedang berbicara tentang uslub syarat, yakni kalimat jika maka. Ya, di sini tentu saja komponen dalam uslub syarat kita mengenal ada adat syarat, ada fiil syarat, dan juga ada jawab syaratnya. Bagaimana penjelasannya? Tentu kita bisa lanjutkan dari yang pertama adalah fa in aslamu. Tentu di sini fa diterjemahkan dengan fa istinafiyah, ya. Yang dimaksud di sini adalah fa istinafiyah sehingga tidak ada pengartian yang letterleks, karena kita tahu bahwa fa istinafiyah ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah awalan kalimat yang baru. Sedangkan in tentu kita paham bahwa ini adalah adat syarat diterjemahkan jika, ya, tentu saja dia sebagai huruf syartiyah yang dia menjazmkan, sehingga aslamu merupakan fiil madhi, kata kerja yang lampau dengan fa'il atau pelakunya. Di situ terlihat ada wawu jama', ya, di situ menunjukkan bahwa fa'il atau pelakunya adalah jama'. Dan kita paham bahwa aslamu fi mahalli jazm, mahalnya adalah jazm sebagai fi'il syarat. Kenapa mahalnya jazm? Karena kita tahu, ya, bahwa fi'il madhi itu tentu mabni atas tetap, ya, atau tetap, ya, mabninya atas dhamma di situ karena bertemu dengan wawu jama' sebagai fa'il atau pelakunya. Sehingga karena fi'il madhi adalah mabni atau tetap, maka kita mengatakan fi mahalli jazm, mahalnya adalah jazm karena sebagai fi'il syarat. Fa in aslamu, jika mereka telah masuk Islam. Berikutnya kita memperhatikan tentang aslamu ini sebagai fi'il madhi, ya, dia kata kerja yang lampau. Tentu kita juga sudah pernah membahasnya. Kita bisa mentasrif secara istilahi maupun secara lugawi. Secara istilahi tentu dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, ya. Kita ingat fi'il madhi tentu kata kerja yang lampau.
Yang kedua disebut fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Posisi ketiga kita menyebutnya sebagai masdar atau kata kerja yang dibendakan. Berikutnya adalah fa'il atau pelaku. Yang posisi kelima kita menyebutnya sebagai maf'ul, objeknya, objek yang dikenai pekerjaan. Kemudian yang keenam ada merupakan fi'il amr, kata kerja perintah. Dan yang terakhir merupakan fi'il mudhari yang dijazmkan yang kita kenal sebagai fi'il nahyi karena diawali dengan la nahiyah. Baiklah, maka dari sini aslamu ini dari aslama tentu mengikuti wazan ataupun rumus di mana af'ala ya, dari di sini af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il ya. Dan mauzunnya adalah di sini aslama yuslimu islaman muslimun muslamun aslim la tuslim ya, dari fil madhi, fil mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fil amr maupun fil nahyinya aslama yuslimu islaman muslimun muslamun aslim la tuslim. Dan tentu kita juga bisa mentafsir secara lughawi ya, dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Dan di ayat awal ayat 20 ini Ali Imran ini juga kita sudah bahas ya, bisa direview kembali. Maka di sini juga bisa sampaikan aslama aslama aslamu aslamat aslamata aslamna aslamta aslamtuma aslamtum aslamti aslamtuma aslamtunna aslamtu aslamna. Maka aslamu di sini merupakan fi'il madhi dengan fa'il, pelakunya terlihat ada wawu jamak di situ yang kita ketahui sebagai hum atau mereka yang banyak. Berikutnya adalah faqad, artinya maka sesungguhnya ya. Kita sedang berbicara dengan jika maka, kalimat jika maka. Di sini tentu uslub syarat, berbicara tadi ada adat syarat, ada fi'il syarat, dan ini ada jawab syarat. Jawab syaratnya diawali dengan qad, maka harus disambungkan atau di sini kita menyebutnya harus ditambahkan dengan fa ya, fa rabithah untuk jawab syarat ya. Dan qad kita tahu ini merupakan huruf tahqiq ya, dia untuk menegaskan atau taukid ya. Jadi setiap jawab syarat diawali dengan qad maka ada rabithah jawab syaratnya berupa fa ya. Kita sudah paham itu. Maka sesungguhnya ihtadau ya, mereka telah mendapat petunjuk ya, faqadih tadau ya. Tentu saja ihtadau di sini fi mahalli jazm, mahalnya adalah jazm sebagai jawab syarat. Ingat ya, ketika kita berbicara tentang kalimat jika maka, yang sekarang kita bahas di sini ada in yang merupakan adat syarat, dia menjazmkan. Kemudian aslamu sebagai fi'il syarat, fi'il madhi fi mahalli jazm, mahalnya adalah jazm sebagai fi'il syarat. Dan ihtadau di sini merupakan ya jawab syarat, tentu fi mahalli jazm sebagai jawab syarat karena dia sebagai fi'il madhi yang mabni atau tetap ya. Sebagaimana kita tahu ihtadau fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau. Dan di sini kita juga bisa mentasrif sebagaimana tadi kita mentasrif, ada tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Tasrif istilahi tentu dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyi dengan penjelasan sebagaimana tadi kita sebutkan. Maka di sini dari ihtada, yahtadi, ihtadaan ya. Ulangi, ihtada, yahtadi, ihtidaan, muhtadin, muhtadan, ihtadi, la tahtadi. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu ihtada ihtadaya ihtadau ihtadat ihtadata ihtadaina ihtadaita ihtadaituma ihtadaitum ihtadaiti ihtadaituma ihtadaitunna ihtadaitu ihtadaina. Terlihat di situ ihtada ya, ihtadau
merupakan fi'il madhi dengan fa'il pelakunya di sini tentu hum ya, atau mereka yang banyak. Ya, berikutnya ya, ini juga terlihat ya sekilas ada in dan fa. Maka kita sekarang juga sedang berbicara uslub syarat kalimat jika maka ya. Jika maka, ingat ya, ketika sekali lagi kita terus ingatkan ketika berbicara tentang kalimat jika maka, tentang uslub syarat ini, maka ada komponen adat syarat, ada fi'il syarat, dan juga ada jawab syaratnya ya. Wa in tawallau fa innama 'alaikal balaghu. Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah Ta'ala. Wa in ya, wa di sini dan ya, tentu saja dia merupakan huruf athof, sehingga apa yang sedang kita berbicarakan ini adalah berbicara tentang maktuf ya. In tawallau dalam hal ini maktuf ala in aslamu ya, sama-sama ya. Jadi ada huruf athof di situ yang tentu menyambungkan ya, atau menghubungkan dalam ini kata hubung, kata sambung ya, kata sambung atau kata hubung. Di sini wa sebagai wawu athof, sehingga kalimat setelahnya kita bisa terjemahkan sebagai maktuf. Maktuf ala ya, di sini in aslamu ya, polanya sama ya, in ya, wa in tawallau, dan jika mereka berpaling. Wa-nya wawu athof, in-nya adalah adat syarat, tawallau merupakan fi'il madhi ya, sama dengan aslamu, fi'il madhi dengan fa'il atau pelakunya wawu jamak di situ, yang kemudian tentu dia mabni, tetapi kita paham fi mahalli jazm, mahalnya adalah jazm sebagaimana dengan aslamu karena dia sebagai fi'il syarat. Tawallau fi'il madhi, kata kerja yang lampau. Tentu kita juga bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari tawalla, ya tawalla, tawallin, mutawallin, mutawallan, tawalla, la tatawalla ya. Dan kita juga bisa mensasib secara lughawi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, tawalla, tawallaya, tawallau, tawallat, tawallata, tawallaina, tawallaita, tawallaituma, tawallaitum, tawallaiti, tawallaituma, tawallaitunna, tawallaitu, tawallaina. Tentu sama ya, pembicaranya adalah fa'il, pelakunya adalah hum atau mereka yang banyak. Fa innama, maka sesungguhnya hanya ya, di sini hanyalah. Kenapa ya? Jadi bukan sesungguhnya, tetapi para ulama menerjemahkan hanyalah karena kita bertemu fenomena inna yang ada kafah ya, ma makfufah ya di sini. Jadi innama fenomena tentang kafah wa makfufah, intinya menjadikan ma ini, ma ya makfufah ini menjadikan inna ini tidak beramal ya, sebagaimana biasanya beramal, dia menasobkan isimnya dan merofakan khobarnya, tetapi karena adanya ma ya di sini, maka ini menjadi kafah wa makfufah, menjadi tidak beramal ya, menjadi sempurna untuk kemudian tidak beramal. Maka biasanya kalau ada innama diterjemahkan hanyalah, sesungguhnya hanyalah ya. Di sini fa innama, maka hanyalah. Tentu ya, ini juga fa-nya sebagai fa rabithah untuk jawab syarat ya, sebagaimana tadi, karena jawab syaratnya diawali dengan jumlah ismiyah yang diawali dengan inna ya, di sini inna. Maka kalau ada inna untuk jawab syaratnya diawali dengan fa rabithah, jawab syaratnya fa innama, maka hanyalah. Alaika, atas kamu, atas kewajiban kamu,
hanyalah kewajiban kamu hanyalah berkewajiban, yang maksudnya segitu. Alaika tentu ini susunan jar majrur terdiri dari ala dan al-kaf sebagai isim yang majrur ya, tetapi ini tetap mabni sehingga tanda jarnya tidak terlihat. Alaika syibhul jumlah, susunan jar majrur ini tentu muta'alik, memiliki keterkaitan makna. Dalam hal ini khobar muqaddam ya, tadi ya disampaikan inna tentu masuk dalam jumlah ismiyah ya kan, jumlah ismiyah. Jadi inna itu masuk ke dalam jumlah ismiyah, tetapi kebetulan jumlah ismiyahnya diawali dengan syibhul jumlah ya. Maka kita ingat ketika ada jumlah ismiyah yang diawali dengan syibhul jumlah, maka kita sedang berbicara tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar ya. Kebetulan di sini syibhul jumlahnya berupa susunan jar majrur yang tentu sekali lagi secara kaidahnya adalah dia muta'alik, memiliki keterkaitan makna dengan khobar muqaddam yang dihilangkan atau tidak dimunculkan. Atau dalam bahasa sederhana maka alaika ini merupakan syibhul jumlah berada di awal kalimat, kita menyebutnya sebagai khobar muqaddam ya, khobar yang diawalkan. Al-balaghu ya, al-balaghu tentu kita tahu ya bahwa ini merupakan mubtada ya, mubtada muakhar ya, mubtada muakhar. Jadi jumlah ismiyah alaikal balagh ya, mubtadanya muakhar. Jadi menyampaikan ayat-ayat Allah itu sebuah kewajiban, adalah sebuah kewajiban. Jadi fa innama alaikal balagh, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah ya. Dan jumlah ini fi mahalli jazm, mahalnya adalah jazm sebagai jawab syarat ya. Dan jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan yang terakhir adalah wallahu basirum bil ibadi, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Tentu ini jumlah ismiyah sebagaimana sudah sering kita pahami, di mana ada mubtada dan juga ada khobar. Ya, di mana Allah, wallah ya, Allah di sini lafdzul jalalah sebagai mubtada dan basirun ya sebagai khobarnya, khobar terhadap mubtada Allah Ta'ala ini. Dan susunan jar majrur bil ibadi ya, susunan jar majrur bil ibadi, huruf ba merupakan huruf jar dan al ibadi merupakan isim yang majrur sehingga tanda jarnya adalah kasroh di situ. Muta'alik memiliki keterkaitan makna dengan khobarnya, dalam hal ini adalah basirun ya, basirun, maha melihat akan hamba-hambanya ya. Dan karena ini adalah wawunya adalah wawu istinafiyah, maka jumlah ini adalah jumlah mustanifah ya. Di situ sudah kita bisa sampaikan, dan Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Baik, di sini secara ringkasnya dari surat Ali Imran ayat ke-20 ditambahkan dengan bagian awal yang sudah kita bahas. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'ani. Kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah Ta'ala dan demikian pula orang-orang yang mengikuti aku ya. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghu wallahu basirum bil ibadi.
Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.